Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Romzi Ahmad, menarik sekali diundang oleh teman-teman, sahabat-sahabat saya semuanya untuk bisa berbicara perspektif Islam mengenai new normal. Untuk teman-teman mungkin yang kebanyakan mungkin belum kenal saya ini anak muda Muslim yang memang bergerak secara aktif dalam banyak interfaith dialog baik nasional maupun internasional, dan saya ini pengelola pondok pesantren. Kalau teman-teman biasanya istilahnya kiai kalau di dalam Islam ya, karena saya punya pondok pesantren di Kalimantan Barat, ada 3 cabang di Lampung dan di Cirebon. Saya juga kebetulan bekerja sebagai asisten staf khusus presiden yang bergerak di bidang ini, pengelolaan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Ada 29.000 pondok pesantren yang berjejaring dengan kami, dan dari 29.000 pesantren ini adalah pesantren-pesantren kebanyakan di bawah Nahdlatul Ulama yang memang concern dengan isu-isu dialog lintas iman, dan memang kita menghadirkan value-value keimanan yang merangkul bukan memukul, yang mengajak bukan mengejek, dan yang ramah bukan yang marah gitu. Biasanya kita menggunakan istilah itu. Terima kasih kepada pembicara-pembicara yang sudah berbicara sebelum saya dari perspektif lintas iman. Saya bahagia sekali mendengarnya. Saya mohon izin dibantu share screen ya oleh operator, atau ya boleh dibantu. Bisa langsung apa bisa dibantu, Pak? Ya, boleh dibantu aja, Pak. Saya pakai kalau di iPad, kalau misalnya saya share screen sendiri, wajahnya hilang ya. Untuk materinya, Pak? Materinya sudah saya kirim ke panitia ya? Atau boleh saya yang share screen juga boleh, tapi mungkin Mas Adi bisa ditolong. Kalau yang kemarin yang dikirimkan materinya dalam bentuk PDF, Pak? Iya betul, PDF ya, yang Beyond New Normal itu. Benar ya, Bapak? Oke. Teman-teman semuanya, saya karena diminta berbicara untuk dalam perspektif Islam, tapi tentu saja diskusinya tidak akan melulu soal itu, tapi saya akan menghadirkan bagaimana Islam memandang COVID-19 dan bagaimana kemudian COVID-19 ini ternyata membangun perspektif baru dalam gaya beragama masyarakat Indonesia, dan itu menarik dan membawa kebaikan buat kita semuanya. Boleh di next, topiknya Beyond New Normal, Islam and COVID-19. Oke, ini ada beberapa hal yang akan kita discuss. Pertama adalah how COVID-19 reshapes Islamic religious practices. Ini juga sebenarnya nggak hanya praktik-praktik keagamaan Muslim, tapi juga kita semua dari ragam iman juga dibentuk ulang oleh COVID-19. Kemudian ada religion beyond laws and rituals, dan yang terakhir kita akan bahas Islam, digital technology and its challenges. Tadi secara spesifik sudah didiskusikan, tapi kita akan mendiskusikannya lagi. Ini ada hadis ya dari Rasulullah SAW, dari Nabi Muhammad, yang menjelaskan bahwa kalau misalnya ada pandemi, kalau kita ada di luar daerah itu maka tidak perlu masuk ke daerah itu, tapi kalau kita ada di dalam maka jangan meninggalkan daerah itu. Ini prinsip kuarantin, prinsip-prinsip karantina diri, dan prinsip-prinsip social distancing pada masa itu sudah ada, karena memang dalam sejarahnya juga bukan kali pertama kan, tentu saja wabah ini pernah terjadi di beberapa belahan dunia. Boleh di next. Nah, ini dia, how COVID-19 reshapes Islamic religious practices. Ada 3 hal yang dalam sudut pandang kami, dari sudut pandang saya ya, bagaimana COVID-19 ini membentuk ulang praktik-praktik keagamaan. Pertama, from communal to individual. Kita tahu semuanya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang kolektif, hidup dalam communal. Kebanyakan kita hidup di extended family ya,
unlike teman-teman di luar negeri, di negara-negara maju yang kebanyakan hidup di nuclear family ya, apa namanya, keluarga-keluarga kecil yang cuma ada 2 orang, 3 orang. Itu di Indonesia kita biasa membangun strong family ties dan kemudian hidup bareng dengan extended family kita, ada kakek, ada nenek semuanya dalam satu ruangan, dalam satu rumah. Nah, itu membentuk gaya beragama juga akhirnya jadi berbeda dengan gaya beragama orang-orang di luar sana. Di Indonesia, agama apapun, kebanyakan ritual-ritual keagamaan itu dilaksanakan secara berjamaah dan bareng-bareng. Bahkan kalau perspektif Islam di Indonesia, itu luar biasa lah, dari mulai lahir ada selamatan, meninggal ada selamatan, menikah ada selamatan, proses sebelum menikah ada siraman selamatan lagi, proses kemudian hamil di pada saat mengetahui hamil di bulan ke-4, di bulan ke-7 dan di bulan ke-9 itu juga ada tradisi kumpul-kumpul selamatan lagi. Meninggal di hari pertama meninggal ada selamatan sampai 7 hari, kemudian 40 hari meninggal ada, 100 hari meninggal ada, 1 tahun meninggal itu kita diperingati juga dengan haul. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ekspresi keberagaman yang dilakukan secara kolektif dan komunal dalam Islam, dan itu yang kemudian strengthen the relationship between humans gitu lah ya, between antara Muslim gitu. Dan itu yang menurut saya indah dalam tradisi keberagaman kita, termasuk di agama-agama lain juga sama ya. Ekspresi beragamaannya emang kebanyakan jauh lebih communal daripada di negara-negara lain. Dan itu yang dari sudut pandang kami malah justru memperkuat ukhuwah, memperkuat persaudaraan antar Muslim, tapi juga memperkuat persaudaraan antar antar iman di tetangga-tetangga Muslim itu. Saya merasakan betul misalnya pada saat perayaan Natal, saya juga kirim makanan ke tetangga gitu ya. Pada saat perayaan Maulid atau ada hari-hari besar, tetangga saya yang kebetulan juga sangat aware dengan tradisi keagamaan Islam juga mengirimkan makanan juga untuk kita saling sharing gitu ya. Dan ini bagus banget. Problemnya adalah ada ini ya, pembatasan sosial, kemudian PPKM itu membuat ada namanya mosque closures ya, atau penutupan masjid, penutupan gereja dan seterusnya. Tradisi Indonesia yang menjadikan budaya sebagai infrastruktur keagamaan itu akhirnya agak kerepotan nih. Kita yang biasanya berkumpul kemudian memperkuat keimanan kita di sana dipaksa untuk ibadah sendiri-sendiri, dan itu ternyata challenging banget. Bahkan haji juga ada restriction ya, ada pelarangan untuk berangkat ibadah haji, dan itu juga cukup challenging lah, cukup mengkhawatirkan juga untuk para Muslim. Nah, ada pernyataan dari seorang kiai yang menyampaikan kepada saya bahwa tradisi beragama secara komunal di masyarakat Indonesia ini tidak boleh berhenti. Jadi nggak boleh keimanan itu hanya dinikmati di ruang-ruang individual. Keimanan itu harus dirayakan, diselebrasi apapun agamanya. Bahkan kalau bisa kita melakukan selebrasi bersama-sama lah, seperti yang saya suka lakukan bersama teman-teman yang concern dalam isu interfaith dialogue. Kita merayakan keimanan itu, kita bahagia menghadirkan keimanan itu di tengah-tengah kita. Karena bagaimanapun, apapun agamanya, pasti sesuatu yang kita conserve dalam agama, sesuatu yang kita rawat dalam agama adalah tradisi-tradisi baik. Dan semakin kuat agamamu, semakin kuat rasa cintamu kepada orang-orang di sekitarmu gitu. Dan jadi jangan sampai tradisi komunal itu kemudian tergantikan dengan tradisi beragama yang jadi individual, karena COVID-19 ini membentuk ulang tradisi keagamaan. Kita ngerasain ya, saya tidak tahu tradisi dalam dalam agama lain bagaimana, tapi di Islam akhirnya kita memaksakan diri ekspresi-ekspresi beragama itu dibawa ke ruang-ruang digital ya. Jadi di Zoom meeting kita melakukan tahlilan, melakukan doa-doa gitu, kita merapalkan doa-doa melalui Google Meet gitu ya. Itu kayak udah tradisi yang baru, tapi pasca PPKM, PSBB dan selesainya dan lain-lainnya sudah selesai, harusnya kita udah mulai kembali kepada ekspresi beragama yang dilakukan secara komunal. Kemudian yang nomor 2 adalah learning and teaching activities, cara belajar dan mengajar agama. Dalam Islam, kita punya apa yang disebut sebagai sanad pengetahuan atau jalur pengetahuan. Jadi
uh, sanad itu apa ya? Jadi pengetahuan itu harus turun temurun dari Nabi Muhammad, diberikan kepada sahabat, diberikan kepada para pengikutnya sampai ke saya misalnya ya. Problemnya adalah di era pandemi COVID, akhirnya kebanyakan orang Islam itu belajar agama dari sosial media. Nah, kalau belajar agama dari sosial media itu kan tanpa guru. Nah, belajar agama yang tanpa guru ini udah problematik banget karena teman-teman tahu sendiri ya, teks-teks keagamaan itu tidak semuanya mudah dipahami. Dalam tradisi Islam ada namanya ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ada ayat yang memang kalau kita baca kita langsung tahu, bisa menerjemahkan hukumnya, bisa menerjemahkan perintahnya. Tapi ada beberapa ayat yang mutasyabih yang kalau kita baca itu sulit sekali kita interpretasi. Nah, bagaimanapun tidak ada tradisi belajar agama secara otodidak. Belajar agama itu harus melalui guru. Nah, pada saat proses learning and teaching activities ini sulit sekali pertemuan antara guru dan murid dalam tradisi knowledge delivery dalam diskursus keagamaan, banyak orang yang belajar dari sosial media. Nah, ini yang jadi problem. Kalau orang bayangkan seorang yang baru masuk Islam misalnya ya, atau dia Muslim tapi baru mau mulai belajar agama, tiba-tiba dia belajar sendiri dengan menggali informasi di sosial media. Ini jadi problem banget. Dia tiba-tiba menemukan ayat-ayat soal perang misalnya, menemukan ayat-ayat soal bagaimana Tuhan membenci orang-orang yang tidak Islam, tapi tanpa interpretasi dan tanpa melalui proses refleksi gitu. Apalagi generasi milenial seperti saya dan Gen Z seperti teman-teman misalnya adik-adik yang lagi kuliah, ini kan less kontemplatif ya, agak sulit menemukan momen kontemplasi gitu. Nah, jadi teman-teman perlu aware bahwa sekali lagi belajar agama harus ada gurunya. Tanpa guru kita sangat mungkin tersesat dalam proses belajar agama itu, karena ayat-ayat Tuhan harus diinterpretasi melalui refleksi dan melalui pengetahuan yang cukup. Dan berikutnya yang nomor 3 adalah soal daily life and solidarity. Para muslim mulai menyadari bahwa tradisi-tradisi kebersihan yang diajarkan Nabi Muhammad itu tidak melulu soal arahan agama, tapi juga itu untuk menyelamatkan nyawa kita. Misalnya dalam hadis ada an-nadzafatu minal iman, atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Kemudian juga kedermawanan ya, sekarang udah mulai jadi tren, orang-orang udah mulai jadi lebih solider lah gitu ya. Kalau kita lihat di kitabisa.com banyak sekali crowdfunding atau patungan-patungan online yang kemudian mengajak orang untuk bantu-bantu gitu ya. Apapun agamanya, menurut saya suasana solidaritas itu meningkat, dan aktivitas keseharian itu juga jadi jauh lebih baik. Orang jadi lebih rajin olahraga, orang lagi lebih aware sama nutrisi yang masuk ke tubuhnya, dan seterusnya. Ini ada 3 hal yang menurut saya dibentuk ulang oleh COVID-19, dan mungkin ada banyak lagi ya, tapi ini yang menurut saya sangat krusial dalam isu keagamaan. Boleh di-next? Oke, religion beyond laws and rituals. Jadi dalam tradisi Islam ada pernyataan begini ya. Laisal Islam dinul aqidah wa syariah fahasab, lakinnal Islam dinul hadara wa taqafah, dinul akhlaq wal adab wa dinut tamaddun wal insaniyah. Islam itu nggak cuma sekedar doktrin, akidah, dan syariah saja. Ini yang tadi saya bilang, kalau orang belajar agama tanpa guru, ngambil aja secara serampangan, belanja fatwa di ruang digital, ya mereka hanya akan konsentrasi pada 2 hal, soal akidah dan syariah aja, soal doktrin-doktrin dan hukum-hukum aja. Tapi sebenarnya Islam dan tentu saja agama-agama yang lain itu beyond doctrine and laws gitu. Tapi juga ada tadi al-hadara wa thaqafah, ada culture and civilization. Kita juga membahas soal budaya dan peradaban kok. Islam juga memandang soal karakter dan perilaku ya, akhlak, adab gitu ya. Bagaimana sikap kita pada tetangga, bagaimana sikap kita pada tetangga, baik itu non-muslim, baik itu muslim maupun non-muslim, itu sangat berpengaruh terhadap keimanan kita. Nabi Muhammad pernah bilang, demi Allah tidak beriman gitu, sampai bersumpah 3 kali, tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat semua kaget kalau Rasulullah menyebut sampai 3 kali, itu berarti penting. Ditanya, siapa wahai Nabi yang tidak beriman? Jawabannya adalah alladzi la ya'man jarohu, bahwa itu katanya, orang yang hidup dan tetangganya tidak aman gara-gara sikap dia.
itu tidak beriman. Tetangganya itu mau muslim, non muslim, mau agama apapun, tidak beragama sekalipun, kalau merasa tidak aman, tidak nyaman dengan kehadiran dia, itu berarti dia bukan orang yang beriman. Nah itu menurut saya prinsip-prinsip soal kehidupan bertetangga, soal bagaimana Islam juga memandang tamadun wal insaniyah ya, bagaimana civil society dan humanity ini juga penting banget. Artinya di pasca COVID-19 ini hal-hal semacam ini mulai ramai dibicarakan. Bagaimana solidaritas antar iman harus dikuatkan, solidaritas antar agama itu juga harus diekspresikan dalam bentuk kerja-kerja kolektif untuk social action gitu, social movement, dan itu bagus banget. Dan isu-isu kemanusiaan itu juga udah beyond laws and rituals sekarang ya, beyond religion juga. Tapi memang masih banyak lah beberapa oknum-oknum orang yang belajar agama kemudian akhirnya malah jadi ultra konservatif ya. Kalau konservatif aja nggak apa-apa lah. Mungkin para biku, para pendeta juga menyadari betul there's always something to conserve in our religion, tapi yang nggak boleh adalah ultra konservatif. Yang kita conserve adalah value-value yang indah gitu. Ultra konservatif ini akhirnya melihat hal-hal yang ada di luar circle kita adalah musuh dan lawan, dan itu yang nggak bagus. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya adalah ini ada disebut sebagai maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu bagaimana laws and doctrines itu dibentuk. Jadi ini prinsip-prinsip untuk dalam membentuk perundang-undangan Islam lah, begitu ya kira-kira. Jadi dalam membentuk hukum dalam Islam itu ada beberapa prinsip, dan prinsip ini gara-gara COVID-19 itu jadi banyak dibicarakan di kalangan muslim. Pertama adalah hifdzul aql, the preservation of intellect ya, jadi menjaga akal kita. Yang kedua adalah hifdzuddin, menjaga iman kita. Berikutnya hifdzul mal, menjaga uang kita, harta kita. Dan berikutnya hifdzun nafas, menjaga nyawa kita. Dan hifdzun nasab itu menjaga keturunan kita, menjaga anak keturunan. Nah, dari 5 prinsip ini teman-teman semuanya, kalau ada peraturan dalam Islam yang ternyata bertentangan dengan salah satu prinsip, misalnya tiba-tiba ada satu pendakwah Islam yang nyuruh orang untuk serang kelompok itu, non muslim, sesat misalnya gitu ya, itu pasti bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam ada namanya hifdzun nafas. Setiap manusia itu dijaga nyawanya oleh aturan-aturan agama. Ada hifdzul mal, misalnya menjaga harta. Kasus-kasus 98, kasus-kasus Poso, kasus-kasus di Aceh itu harusnya tidak pernah terjadi. Misalnya model-model perampokan, model-model yang terjadi dulu itu nggak akan terjadi, karena Islam itu tidak mungkin mengarahkan kepada umatnya untuk merebut harta orang lain, karena ada prinsip namanya hifdzul mal, menjaga harta, baik harta kita maupun harta orang lain. Artinya ada prinsip-prinsip yang sebenarnya tidak boleh dilewati. Problemnya adalah ya tadi saya bilang, orang-orang yang belajar agama tidak langsung sampai ke akarnya, bahkan sanadnya tadi dia nggak jelas gitu dapat ilmunya dari mana. Kalau ditanya gurunya siapa, dia jawab gurunya dari Google gitu. Ini yang terjadi di banyak ini ya. Teman-teman mungkin tahu ada istilah namanya lone wolf. Lone wolf ini adalah teroris yang bekerja tanpa jejaring. Kadang-kadang mereka hanya karena belajar di sosial media, membaca konten-konten, akhirnya malah justru dia jadi radikal gitu. Nah, semua ekspresi-ekspresi beragama yang radikal, yang melewati batas-batas kemanusiaan, batas-batas nyawa manusia, batas-batas harta manusia, batas-batas keimanan manusia, itu bertentangan dengan maqasidus syariah, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jadi kalau ada orang yang memaksa misalnya untuk seseorang masuk ke dalam agama Islam, yaitu melanggar prinsip juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya mempelajari agama jauh lebih dalam, kita mulai menyadari tadi ya, bahwa agama ini lebih jauh daripada hanya sekedar prinsip-prinsip akidah dan syariah saja, atau beyond laws and rituals gitu. Boleh di next. Nah, ini Islam Digital Technology and its Challenges, ini materi terakhir saya. Ada tantangan yang besar dalam prinsip keberagamaan kita pada saat hadir teknologi digital. Ini terjadi nggak cuma di Islam, di agama-agama lain tentu saja. Misalnya, pertama diskursus tentang religious authority. Siapa sih sebenarnya yang paling otoritas untuk yang paling otoritatif untuk ngomong agama atau untuk
menjadi hukum agama. Kalau kita ngomongin religious authority, nomor satu itu kan biasanya selalu teks, selalu wahyu Tuhan yang diserahkan kepada nabi melalui malaikat. Pertama itu teks. Yang kedua adalah tradisi. Nah, tradisi ini otoritas keagamaan yang tinggi banget, karena misalnya dalam Islam ya, yang tadi saya bilang tradisi selamatan itu ya, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang nikah, itu kan semua ada selamatannya. Kalau ada orang yang melawan tradisi itu dianggap melawan otoritas keagamaan juga. Nah, berikutnya baru the people, baru orang-orangnya. Jadi teks dulu, tradisi baru orang-orangnya. Pada saat masuk ke ruang digital, orang itu kadang-kadang mau interpretasi teks secara langsung tanpa melalui orang yang dianggap otoritatif untuk interpretasi teks. Itu jadi problem. Baca ayat-ayat soal perang tadi ya, akhirnya jadi terpancing untuk mau melakukan peperangan. Baca ayat-ayat soal kekerasan, soal misalnya ayat-ayat yang agak kenceng gitu ya, sebenarnya asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkan ayatnya, dia nggak tahu konteksnya, dia baca serampangan, akhirnya malah jadi problematik. Nah, orang tuh nggak bisa langsung mengakses ke teks, karena teks itu butuh diinterpretasi seperti yang tadi saya bilang. Makanya otoritas keagamaan itu juga ada tipe orang-orangnya, ini ulama, ini pendeta, ini biku, kan harusnya dia yang interpretasi teks-teks itu sehingga tidak ada misinterpretasi. Nah, di ruang digital, teks itu kalau diakses secara langsung jadi bermasalah, karena orang bisa langsung belajar dari teks itu ya, kurang interpretasi. Tapi kalau misalnya orang follow seseorang untuk belajar agama, itu kan kita memilih dia untuk menjadi guru kita dalam agama. Kita follow misalnya salah satu ustadz di sosial media gitu ya, dalam Islam, follow salah satu ustadz di sosial media, ternyata ustadz ini secara karakter agak konservatif misalnya gitu ya. Nah, ustadz ini akhirnya menjadi orang yang dianggap otoritas untuk bicara agama, dia yang mengkurasi pengetahuan. Problemnya adalah pengetahuannya lengkap atau enggak. Si ustadz ini, ustadz seleb ini kan, saya nggak tahu ya di kelompok yang bukan di tradisi Islam itu terjadi nggak nih, banyak ustadz dadakan gitu, misalnya ada pendeta dadakan gitu ya, kalau dalam Kristen atau dalam Protestan ada tokoh agama dadakan yang tiba-tiba populer di sosial media, tapi sebenarnya secara pengetahuan itu kayak kok beda ya sama tradisi Islam yang kita tahu gitu, tradisi keagamaan yang kita tahu. Hal itu terjadi di kalangan Islam. Banyak ustadz baru yang belajar agamanya kurang lama, tapi kemudian dia jadi key opinion leader nih, yang nomor 2 nih, religious key opinion leader. Dia yang bikin opinion making soal agama di ruang digital. Padahal saya tahu betul, orang kayaknya nggak pernah tinggal di pesantren, nggak pernah belajar agama secara utuh, tapi kok dia mau ya belajar ngomongin agama serampangan gitu. Akhirnya pengikut-pengikutnya yang biasanya karena dia populer, followersnya banyak, akhirnya malah jadi berantakan gitu, wacana keagamaan di ruang digital jadi nggak menarik. Nah, ini yang mungkin jadi pertimbangan kita semua ya, buat teman-teman yang ini kan, kita ini kan ada di kalau kata Prof. Henry Jenkins namanya participatory culture. Ada di momen di mana keinginan kita untuk memproduksi konten itu tinggi banget. Tapi untuk konten-konten keagamaan itu kan harus ada pengetahuannya, harus ada ilmunya, harus melalui proses refleksi. Nah, semangat orang yang baru bertemu dengan agama, mau segera bikin konten-konten keagamaan ini kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan itu sendiri. Akhirnya malah jadi terlalu radikal atau terlalu ultra konservatif, menyerang kelompok-kelompok yang bukan dari kelompoknya, dan itu jadi masalah. Berikutnya adalah yang nomor 3, digital religious services atau pelayanan keagamaan secara digital. Ini juga jadi tantangan besar gara-gara COVID-19. Orang berkurban itu melalui online, orang akikah melalui online, orang bayar zakat online, orang bayar sedekah online, semuanya. Nah, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang memang concern terhadap isu keagamaan harusnya memang sudah mulai memberikan pelayanan-pelayanan keagamaan secara digital. Ini agak challenging untuk kita yang biasanya konvensional ya, aktivitas keagamaan itu tatap muka, tapi memang pelayanan-pelayanan keagamaan harus mulai berubah. Dan yang berikutnya adalah soal social media algorithm and the spread of ultra conservatism. Jadi hasil risetnya adalah bahwa social media itu punya potensi untuk bikin orang jadi become radicalized ya, more radicalized gitu, jadi lebih radikal gitu. Karena gini algoritmanya, kalau kamu masuk belajar agama secara otodidak di ruang digital, itu kamu tiba-tiba akan terpecah
antara orang yang sentimennya negatif terhadap sesuatu dan sentimennya positif terhadap sesuatu. Kamu akan dikelompokkan dengan chambers-chambersnya masing-masing. Nah ini jadi problem juga, upaya-upaya untuk menghadirkan prinsip-prinsip keagamaan yang indah di ruang digital kadang bertentangan atau berlawanan dengan algoritma yang memang algoritma ini membentuk chambersnya masing-masing gitu. Jadi kita untuk teman-teman, makanya saya bilang tadi, kalau mau belajar agama di ruang digital, kalau yang kaitannya dengan hikmah-hikmah, pengetahuan-pengetahuan umum, bolehlah. Tapi kalau kaitannya dengan hukum dan sebagainya, memang harus lebih hati-hati, karena algoritma sosial media ini ada potensi kalian akan dikelompokkan dengan kelompok-kelompok yang militan gitulah ya, dan mendiskusikan agama dari sudut pandang yang jadi agak lebih terlalu konservatif, dan itu jadi masalah. Makanya teman-teman semuanya, ini yang kuliah di Salatiga ini ya, jadi harus concern juga sama isu-isu ini. Boleh di next. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup bisa memberikan perspektif kepada teman-teman soal bagaimana Islam melihat COVID-19 dan bagaimana COVID-19 membentuk ulang tradisi-tradisi keagamaan Islam.